Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 5B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita memasuki pembelajaran yang baru di semester kedua ya. Di semester 1 yang lalu kita sudah belajar 4 KD ya kalau nggak salah. Nah, di kelas 5 ini kita akan belajar 3 KD, yaitu KD 3.6 tentang senam ketangkasan, kemudian 3.9 tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit, kemudian bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba ya. Nah, pada kesempatan yang pertama kali ini kita akan mempelajari KD 3.6 tentang memahami kombinasi pola dasar gerak dominan untuk membentuk keterampilan dasar senam ketangkasan dengan alat ya. Jadi senam dengan alat. Nah, ini sebenarnya pembelajaran kita kalau online ini sangat tidak ideal ya untuk pembelajaran kali ini. Namun kita fokuskan untuk teori, untuk memahami ya, untuk memahami terkait kombinasi pola pola dasar gerak dominan ya dalam senam ketangkasan menggunakan alat. Baik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami dan mempraktikkan kombinasi pola dasar gerak dominan untuk membentuk keterampilan dasar senam ketangkasan dengan alat. Nah, kalian memahami, kemudian diharapkan bisa untuk mempraktikkan ya senam menggunakan alat. Baik. Nah, ini merupakan peta konsep pembelajaran kita ya. Kombinasi pola gerak pada senam ketangkasan menggunakan alat itu mempelajari kombinasi gerak dasarnya yang meliputi berlari dan melompat, meloncat dan menggantung, meloncat dan mengayun, berjalan dan meniti, dan mendarat. Kemudian keterampilan gerak dasar alat itu dipraktikkan dalam apa saja? Ada peti lompat, ada kuda-kuda lompat. Nah, itu ya. Baik. Nah, apa itu senam ketangkasan? Senam ketangkasan adalah rangkaian gerakan senam. Nah, itu rangkaian gerak senam yang dilakukan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Nah, jadi serangkaian gerak ya. 1-2 gerak dominan tadi yang digabungkan. Nah, menjadi serangkaian gerak. Itu namanya senam ketangkasan ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa salah satu cabang yang dipertandingkan di Olimpiade atau Olimpik itu senam ya. Jadi ada banyak olahraga yang dipertandingkan, salah satunya adalah senam ya, karena senam ini dipelajari di semua negara. Nah, maka dipertandingkanlah di Olimpiade. Untuk putra itu apa saja yang dipertandingkan? Ada senam menggunakan kuda-kuda, ada yang palang sejajar dan palang tunggal. Sedangkan untuk putri itu meliputi senam menggunakan palang rintang dan palang seimbang. Itu ya, terkait senam ketangkasan. Baik. Nah, yang pertama adalah gerak dominan senam ketangkasan. Nah, ini ya, yang kita pelajari ada berlari dan melompat, meloncat dan menggantung, meloncat dan mengayun, berjalan, meniti, dan yang terakhir menepuk dan mendarat. Untuk pembelajaran pertama kita akan belajar yang nomor 1 dan nomor 2 ya, nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama adalah berlari dan melompat. Nah, itu ada matras ya. Matras ini supaya untuk menghindari cedera kalian ya. Matras ini kasur tipis ya, mungkin kalian sudah pernah lihat. Ini termasuk alat ya. Pertama adalah awali dengan lari pelan atau jogging, kemudian melompat. Ingat, melompat itu tolakannya 1 kaki ya. Melompat itu tolakannya 1 kaki ya. Tolakkan tubuh ke atas lalu mendarat dengan 2 kaki. Nah, gitu ya.
Itu terkait berlari dan melompat. Nah, ini merupakan kombinasi ya. Jadi kan kombinasi itu kan gabungan. Jadi gabungan antara berlari dan melompat. Nanti itu bisa digabungkan ya. Jadi nanti itu ada berlari dan melompat, kemudian serangkaian gerak yang lain dengan gerakan apa yang lain gitu. Jadi nggak hanya berlari dan melompat itu disebut senam, namun ada rangkaian geraknya, nggak hanya ini. Nah, yang kedua adalah meloncat dan menggantung. Nah, di dalam meloncat dan menggantung, ingat meloncat itu menggunakan dua kaki ya. Jika menggantung termasuk posisi statis. Nah, statis itu apa? Diam, posisi diam. Nah, menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Ya, misalkan ada palang ya, palang entah dari kayu, entah dari besi ya. Kalian di bawahnya menggantung seperti di gambar itu. Nah, latihan menggantung itu meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan ya. Kalian menggantung diam saja di situ. Nah, itu kan lama-lama capek juga kan. Nah, itu untuk menguatkan kekuatan dan daya tahan otot kalian, otot tangan ya. Baik. Teknik menggantung ada dua cara ya, pegangan atas dan juga pegangan bawah. Ketika kalian melompat, maka pegangannya dengan dua cara. Boleh dengan pegangan atas, dengan tangannya itu menghadap ke sini, kemudian pegangan bawah atau menghadapnya ke alas sebaliknya. Nah, terkait gerakan ini tentu kalian harus mencari palang yang kuat ya, dan tingginya harus lebih tinggi dari kalian. Nah, itu ya untuk pembelajaran kali ini. Hari ini tidak ada kuis. Untuk yang tiga yang lain insyaallah akan dibahas pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.